Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Malam ini alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di rumahnya Prof. Iya, Sudiman. Alhamdulillah, Prof. Ini kami belajar ngaji bersama Prof. Sudiman. Terima kasih atas iya, waktunya, sudah diberi kesempatan untuk kita datang ke rumah ini malam-malam lagi. Ini Prof, ini terkait dengan sains iya, dan Islam ini. Sebenarnya posisi sains di dalam agama iya. atau mungkin lebih tepatnya Islam itu seperti apa, Prof? Ya, posisi sains itu eh, lebih merupakan sebuah kewajiban ya. Kalau kita ingin memahami agama Islam secara lebih kafah, itu memang kita harus mendalami sains. Mengapa demikian? Ya, karena perintahnya memang begitu. Eh, Kebesaran Allah tentang hukum-hukum yang diberlakukan dalam penciptaan alam semesta raya ini itu hanya bisa dipelajari melalui sains. Iya. Nah, sains sendiri apa sih sebenarnya? Sains itu adalah pengetahuan umat yang dibangun dengan menggunakan nalar dan kebenaran dari proses berpikir bernalar tadi itu dibuktikan dengan fakta-fakta yang bisa diamati dengan indera. Nah, dengan demikian, kalau kita berkomunikasi sesama manusia dan orang bisa mengikuti perjalanan nalar kita secara runtut, maka dia akan menjadi paham. Akan bisa menerima pemikiran kita kalau kita suguhkan fakta atau bukti-bukti yang gayut mendukung pemikiran yang kita sedang eh, kembangkan. Nah, dari situ sebetulnya sains itu juga alat komunikasi antar manusia untuk bisa menerima dan bisa bersepakat membangun sebuah pemikiran, bahkan membuat kebijakan. Nah, itulah mengapa kemudian kita memerlukan sains. Iya, ini ada yang mencurigai gitu ya. Ya. Kalau kita menggunakan nalar, nanti kita tidak akan sampai kepada makna di Ya. balik Ya. beragama gitu ya. Itu bagaimana, Prof? Ya, sebaliknya kalau kita tidak menggunakan nalar, kita tidak bisa difahami oleh orang lain. Karena orang lain itu dan kebanyakan manusia itu memahami sekelilingnya dan dirinya itu juga dengan nalar. Mengapa demikian? Karena ada indera yang memberikan informasi kepada kita dan itu terbangun sejak kita lahir. Nah, dengan demikian fakta-fakta informasi-informasi yang diperoleh secara indrawi tadi itu merupakan cikal bakal kita membangun sebuah metodologi memperoleh pengetahuan. Kita bisa mengamati, kita bisa kemudian mendeskripsikan, kemudian menggolong-golongkan, membandingkan, dan menyimpulkan. Kemudian kita juga perlu mengukur dan fokus terhadap semua hal yang sedang kita pikirkan. Nah, disinilah sebetulnya perlunya sains. Agak susah ya kalau kita tidak menggunakan sains untuk bisa membangun pengertian bersama. Baik, Prof, ini kita melanjutkan Iya, pertanyaan berikutnya. iya, Eh, Bisa nggak kita ini
tauhid dan berakhlak melalui sains? Eh, untuk langkah-langkah awal saya kira diperlukan. Karena itu memang perintah dalam Al-Quran. Untuk memahami kebesaran Allah, untuk memahami zat Allah secara kafah, dan hal yang paling mudah adalah mencoba menggunakan nalar dan indera, karena ini bisa dipakai untuk diskusi dengan orang lain. Jadi memang urusan kita dengan Allah itu sifatnya pribadi, tetapi kehadiran kita di dunia ini temanya adalah silaturahmi. Jadi kita itu menjadi manusia, itu kalau ada manusia yang lain. Kita tidak bisa sendirian. Jadi kita akan memerlukan manusia yang lain untuk membangun sebuah pemahaman-pemahaman, termasuk sampai kepada keimanan pada hal-hal yang gaib. Ya, jadi ya katakanlah bahwa kita tidak akan pernah tahu kalau tidak ada orang lain bahwa bumi ini bulat. Karena kita akan merasakan bumi ini datar. Kita akan tahu kalau bumi itu bulat karena diskusi-diskusi dengan orang yang lain yang juga berpikir, dan orang-orang itu pun mensondingkan pemikirannya kepada kita, terjadilah sebuah pengetahuan hasanah. Ya, pengetahuan yang tadinya bersifat pribadi dikonfirmasi ke orang lain, diuji dan ditelaah, didiskusikan menjadi pengetahuan bersama. Nah, ini saya kira penting. Ya. Ini Prof, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Nanti kita akan diskusi lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Terima kasih.